Take a look at what happened. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita. Donald Trump mengepalkan tangan kanannya, meninju ke udara, mulutnya terbuka dan tatapannya tampak lugas ke arah kerumunan massa yang kacau dan kamera televisi. Bendera Amerika Serikat menjadi latar belakang di langit yang membiru. 4 pengawal khusus mendorongnya ketika daun telinga kanannya tampak berdarah. Trump baru saja luput dari incaran penembak bernama Thomas Matthews Crooks, seorang pemuda berusia 20 tahun asal Battle Park, pinggiran Pittsburgh. Ia menggunakan senapan otomatis AR-15 untuk menembak Donald Trump saat berpidato di seri kampanyenya di Pennsylvania Minggu pagi 14 Juli 2024 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa jam kemudian Donald Trump tiba di New Jersey untuk kegiatan selanjutnya. Ia terlihat berjalan tegak saat menuruni tangga pesawat Trump Force One. Foto yang diabadikan agen pewarta foto Associated Press itu diperkirakan akan menjadi ikon menarik dan dramatik pada tahun ini. Rekaman adegan yang juga diperkirakan akan semakin melambungkan sosok Trump menuju kontestasi Pilpres Amerika Serikat pada 5 November 2024. Citranya sebagai petarung akan terus terpompa di tengah atmosfer kemarahan publik Amerika dan kekerasan politik yang terjadi. Secara domestik Amerika kini terbelah dalam 2 kutub keras, persaingan sengit antara kubu Demokrat dan Republik. Trump sejauh ini unggul dalam persepsi, menyusul penampilan buruk dan pertunjukan kognitif menyedihkan dari Joe Biden, kandidat presiden yang digadang-gadang oleh Partai Demokrat. Lalu siapa penembak Trump? Apa motif tujuannya? Apa dampaknya bagi Trump, Biden, dan politik Amerika? Biro Penyelidik Federal atau FBI menyatakan penembakan terhadap Donald Trump oleh Thomas Crooks adalah percobaan pembunuhan. Pelaku langsung ditembak mati oleh tim penembak jitu keamanan yang mengawal kampanye Donald Trump. Crooks sudah diidentifikasi dan benar dia berasal dari Battle Park, permukiman sekira 35 mil dari lokasi kampanye Trump saat ditembak. Pemuda ini terdaftar sebagai anggota Partai Republik, tapi tahun ini adalah tahun pertamanya bisa memberikan suara dalam pemilu. Uniknya, Thomas Crooks juga tercatat memberikan kontribusi kecil kepada kelompok yang berpihak pada Partai Demokrat. Pada Januari 2021, Crooks memberikan dana sebesar $15 Amerika Serikat untuk Progressive Turnout Project, sebuah komite aksi politik yang berpihak pada Partai Demokrat. Data berikutnya, Crooks lulus dari sekolah menengah Battle Park pada tahun 2022. Detail selebihnya belum dipublikasikan, termasuk pandangan-pandangan politik serta aktivitasnya sebelum menembak. Sementara dalam kasus ini Trump adalah target utamanya. Seorang peserta kampanye tewas akibat tembakannya, 2 lainnya dinyatakan kritis. Latar belakang Thomas Crooks ini menjadi sangat unik sekaligus misterius. Dia anggota Republik tetapi bersimpati pada Demokrat. Ini akan menjadi misteri panjang nan berliku tentang siapa Thomas Crooks. Apakah ia bertindak sendirian atas nama pribadi, ataukah dia dikendalikan pihak lain untuk mengeksekusi Trump? Bagi Amerika, penembakan terhadap Donald Trump langsung mengembalikan ingatan mereka pada masa-masa kelam negara itu di masa lalu. Kekerasan politik, pembunuhan tokoh politik bukan barang baru bagi Amerika. Presiden John F. Kennedy tewas di tangan seorang Harvey Lee Oswald. Ini pembunuhan politik paling misterius sejarah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Siapa yang menyuruh dan mengendalikan pelakunya?
Martin Luther King juga tewas dibunuh dalam gelombang kekerasan politik bernuansa sektarian di Amerika. Presiden Ronald Reagan yang seorang Republikan juga pernah hampir terbunuh di lobi sebuah hotel di Washington DC pada 30 Maret 1981. Pelakunya seorang pengangguran bernama John Hinckley Jr. Saat itu Ronald Reagan baru saja selesai berpidato di sebuah rapat buruh di Washington Hilton Hotel. Hinckley akhirnya dinyatakan gila dan tidak divonis bersalah. Pria itu terobsesi dengan aktris muda Jodie Foster dan kali itu ia ingin mencari perhatian lewat cara-cara yang sangat ekstrim. Jadi upaya pembunuhan Donald Trump menjelang Pilpres Amerika ini bukan hal baru dalam sejarah negara itu. Namun babak baru yang kelam dalam kisah kekerasan politik Amerika yang terkutuk, mengguncang negara yang sudah sangat terasing sampai tingkat se-ekstrim ini. Upaya pembunuhan Donald Trump di Pennsylvania pastinya akan membawa konsekuensi politik serius. Trump sejauh ini telah dipandang sebagai petarung yang tidak dapat dikalahkan dan ia hampir dipersepsikan secara supranatural oleh para pendukung beratnya. Citranya sebagai petarung yang terus-menerus mendapat serangan dari musuh kini juga akan semakin mengakar kuat. Gestur tubuhnya setelah ditembak dan ekspresi yang sangat kuat ke arah kamera diyakini akan memperkuat mitologi tentang Donald Trump. Secara politis, Donald Trump mendapatkan impresi positif tak saja dari pendukung kuatnya tetapi juga rakyat Amerika yang tadinya tidak tertarik pada sosok ini. Di sisi lain, penembakan fatal terhadap Donald Trump dan para pendukungnya ini menerbitkan tanda tanya besar ke manajemen keamanan negara seadidaya Amerika Serikat. Pertanyaan dasarnya, bagaimana bisa seorang bersenjata mematikan berada di jarak hanya 130 meter dari panggung kampanye Trump? Bagaimana bisa seorang pria leluasa mengincar kandidat presiden dari area yang semestinya steril dan ia leluasa menembak di antara barisan Secret Service dan kerumunan polisi di berbagai titik? Kegagalan menjelaskan bocornya sistem pengamanan ini akan berdampak serius selama berbulan-bulan ke depan. Dampak lainnya akan memantik berbagai spekulasi yang tak terhindarkan lagi pasti akan membangun narasi tentang teori konspirasi. Trump adalah seorang kanan yang agresif, Republikan yang menggelegakkan semangat Amerika pertama atau American First. Trump adalah seorang orator dan narator yang kadang kasar terhadap lawan politiknya. Retorika Trump versus Biden termasuk yang dianggap paling panas dan paling beracun dalam sejarah politik Amerika. Dalam beberapa topik kebijakan luar negeri, Trump menjadi orator paling bersemangat, agresif dan bersumpah akan mengakhiri perang Ukraina. Trump pula yang ketika berkuasa memilih jalan tidak populer di tengah kaum militer, kelompok menghasut perang di Washington, dan para penguasa kompleks industri militer. Ia menarik pulang pasukannya dari Afghanistan, mengosongkan Somalia dari kehadiran tentara Amerika, dan sepanjang berkuasa tidak pernah memantik medan perang baru di dunia. Ini tentu Trump jadi masalah besar bagi tiga kekuatan inti yang konon mengendalikan Amerika, yaitu komunitas intelijen, kompleks industri militer, dan lobi Yahudi. Tribuners, Donald Trump adalah fenomena Amerika Serikat dan dunia. Gambar-gambar atau meme satir dan kocak mengiringi pandangan-pandangan dan keputusan kontroversialnya. 4 bulan lagi Pilpres Amerika Serikat akan tergelar dan kita akan menyaksikan apakah ada perubahan kepemimpinan atau tidak di negeri Paman Sam itu. Menyusul penembakan Trump, ada banyak tokoh yang prihatin dan menyerukan penghentian kekerasan politik di negara yang orang begitu mudah mendapatkan senjata api ini. Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa kekerasan meskipun tidak dapat dipertahankan juga merupakan dampak ganas dalam politik Amerika, rezim dan negara paling hegemonik di dunia.